Oke, sebagai seorang kreator agar membuat konten dengan tenang itu seperti apa gitu ya. Jadi agar menjadi konten kreator yang tenang gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya tentang konten. Kita tahu bahwa ketika kalian itu membuat sebuah konten, kalian publish itu maka konten itu tuh akan berjalan tuh teman-teman. Mungkin saat ini itu masih kayak 0 views ataupun berapa, mungkin di sisi lain di waktu yang lain itu bisa saja itu menjadi booming gitu. Ketika kalian itu pengen menjadi seorang konten kreator yang gitu ya, damai gitu kan, seperti itu teman-teman. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian gitu ya. Ketika kalian itu mengupload sebuah konten kayak gitu, itu bisa saja orang lain itu sudah menyimpannya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ketika kalian itu membagikan sesuatu yang baik gitu ya, ataupun kalian itu memberi pembelajaran, misalnya pembelajaran yang itu tuh dapat bermanfaat mungkin untuk generasi-generasi ke depan gitu ya, untuk kehidupan yang menjadi lebih baik gitu ya, seperti itu. Maka di situ kalian tidak perlu khawatir dan itu kalian akan menjadi konten kreator yang tenang gitu ya, seperti itu. Oke, saya paham bahwa penghasilan dari konten kreator itu banyak ya dan bisa langsung kalian nikmati dan sebagainya gitu ya teman-teman. Tetapi yang perlu kalian tahu itu kayak black box ya teman-teman ya, black box Pandora yang itu mungkin bisa aja teman di lain waktu kayak gitu. Oke, mungkin di sini kalian pikir ya, kalian pikir kalau misalnya kalian itu membuat konten dengan akun anonimus misalnya, katakanlah kayak gitu ya, anonimus nih teman-teman. Tetapi di situ kan kalian akan berpikir mungkin di suatu saat ya, suatu saat mungkin ya, suatu saat kalian akan berpikir nih konten kayak gitu gitu ya. Walaupun anonimus ya teman-teman, ya orang nggak bakalan tahu, tetapi mungkin itu bisa membuat kalian itu nggak tenang gitu loh teman-teman. Ya, kalian tidak tenang gitu ya. Kaya gitu loh, kalian sudah kaya dari situ gitu ya. Dan, tapi di situ bagaimana caranya menghentikan konten itu menyebar kayak gitu kan? Dan mungkin kalian gelisah dan lain sebagainya gitu kan teman-teman. Apalagi kalau misalnya pemikiran kalian itu sudah berubah gitu ya. Pemikiran kalian sudah berubah kan, ya namanya pemikiran orang itu kan mungkin berbeda-beda ya dan lain sebagainya. Pemikiran kalian berubah dan ya walaupun itu kalian bisa membuat klarifikasi dan lain sebagainya ya, klarifikasi ataupun kalian tuh menyebut misalnya oh iya dulu tuh aku seperti itu dan seharusnya kayak gini dan lain sebagainya. Nah itu bisa saja terjadi ya, itu ibarat kata kayak kesempatan kedua dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kan itu ya menjadi seorang konten kreator yang mungkin ke depan itu tenang ya, tenang, damai kayak gitu dan nggak ada pikiran yang begitu tadi. Kalian perlu rancang nih dari awal. Ya walaupun di situ mungkin ya, mungkin di situ kalau dari segi viralitas dan lain sebagainya itu akan sangat pelan ya karena kita tahu sendiri kan dari situasi yang ada gitu ya di sini kalau nggak mengikuti arus kayak gitu susah kayak gitu ya. Tetapi ketika kalian itu tujuannya adalah menjadi konten kreator yang nantinya bakal tenang, damai, kalian nggak perlu mikir nantinya bakal dihapus konten dan lain sebagainya, ngapus konten dan sebagainya. Dan itu apalagi itu nanti ketika kalian itu membagikan sesuatu yang itu bermanfaat bagi generasi-generasi ke depan ya kayak gitu akan membuat kalian itu menjadi lebih tenang gitu, menjadi tenang dan hindar dari kegelisahan ya, dari kegelisahan teman-teman, seperti itu. Makanya ya itu tadi ya teman-teman, ketika konten kreator yang tenang, damai gitu ya, ya itu tadi teman-teman ya, seperti itu ya. Intinya adalah membuat konten yang kalian itu nantinya ke depan tidak perlu berpikir ulang ya untuk menghapusnya. Karena ketika konten itu sudah kalian publish, itu mesti ada yang menyimpan dan lain sebagainya gitu ya. Dan untuk menghentikan itu semua agak susah. Itu yang namanya catatan digital. Nah, seperti itu. Ya, ibarat kata apa ya? Peninggalan zaman gitu. Kayak gitu ya. Bisa saja nantinya ada ekonomi yang diambil orang juga, itu nanti bakal digunakan orang untuk apa ya, untuk keuntungannya sendiri misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang ibarat kata kena itu kalian, tetapi yang untung itu adalah orang lain kayak gitu. Tetapi kalau misalnya di sini tadi kalian sudah bertujuan untuk menjadi konten kreator yang tenang, damai kayak gitu, ya nanti ujung-ujungnya bakalan ketemu sama orang-orang yang itu tadi yang memang dia itu damai, tenang gitu teman-teman dan sesuai jalur yang lurus gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalaupun nantinya dibagikan orang gitu ya, kayak gitu ya kalian nantinya bakalan dapat ibarat kata kalau di dalam agama ya mungkin ya, itu ya dapat pahala lah gitu ya, seperti itulah teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tadi kalian membagikan sesuatu yang baik gitu ya, terutama untuk generasi-generasi ke depan. Karena yang namanya konten ketika kalian itu sudah publish kayak gitu, dia akan bisa bertahan lama ya, lama sampai platform itu lenyap gitu loh teman-teman ya. Misalnya di situ YouTube ya, YouTube entah itu sampai kapanpun gitu ya, kayak gitu sampai YouTube itu mungkin bangkrut ya kayak gitu ya. Tapi ya agak susah juga kayak gitu, kecuali ada yang memang lebih besar dari itu gitu ya, just like that teman-teman. Tapi sementara untuk ini itu teman, apalagi kalau misalnya di situ konten kalian di servis kalian perluas lagi berbagai macam platform, nah kayak gitu, nah itu oke juga gitu ya. Sehingga apa? Sehingga itu tadi mungkin ekonomi kalian ya, tetapi di situ mungkin ada tujuan lain yang mungkin itu akan berdampak ke diri kalian gitu ya, seperti itu teman-teman. Karena tidak semata-mata itu semua uang. Bayangkan kalau misalnya semua karena uang gitu loh teman-teman ya, kira-kira akan menjadi seperti apa gitu gitu teman-teman ya. Oke, jadi kira kalau misalnya kalian itu pengen menjadi seorang konten kreator yang tenang, damai dan ya sejahtera ya mungkin seperti itu bro. Oke.